Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita mulai saat teduh pada pagi hari ini, dan biarlah kita boleh memiliki hati yang bernyala-nyala akan Dia, menyerukan namanya yang mulia dengan hati yang penuh syukur. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi, Bapa. Puji dan syukur kami untuk hari yang baru ini, Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan kami. Terima kasih Kau bangunkan kami tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan untuk kondisi yang memungkinkan, sehingga kami dapat mengikuti saat teduh ini dengan baik. Lihatlah setiap kami yang ada di sini, dengan duduk setia, diam di hadapan-Mu. Kami ingin berdoa, Bapa, memuji nama-Mu, mendengarkan-Mu. Lihatlah hati kami, Tuhan. Lihatlah satu persatu. Mampukan kami untuk senantiasa memilih-Mu di atas segalanya, di atas kesibukan kami, di atas segala keinginan-keinginan daging kami, di atas segala godaan, sukacita dunia. Tuhan Yesus, terima kasih untuk mendengar semua bisik-bisik kami selama ini, semua keluh dan tangis kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu, terima kasih karena Engkau selalu ada. Tuhan, jadikan kami baru selalu di dalam-Mu. Tuhan Yesus baik. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu. Mari kita bersukacita, kita mau memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap besar kesetiaan-Mu Tuhan. Selalu baru berkat-berkat yang Tuhan sediakan pada pagi hari ini. Mari kita memuji, menyembah nama-Nya. Dia Allah yang besar, yang layak kita sembah dan kita puji. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat curahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu.
Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat bagiku. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Sungguh benar Tuhan, Engkau sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Engkau memelihara hidup kami Tuhan. Engkau tahu apa yang kami perlu Tuhan. Engkau yang memimpin kami. Engkau sendiri Tuhan. Engkau adalah Tuhan kami yang memimpin hidup kami. Engkau yang menyertai kami. Engkau tidak pernah Tuhan meninggalkan kami. Apalagi membiarkan kami Tuhan. Kami sungguh percaya kepadamu Tuhan. Kami sungguh percaya. Kemurahan-Mu boleh tercurah dalam hidup kami. Tidak ada henti-hentinya. Kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami boleh bangun pagi. Kami bersyukur sepanjang malam Engkau berkati tidur kami. Supaya kesehatan kami dipulihkan. Dan kami sekarang Tuhan. Bersama anak-anak-Mu yang lain. Tempatnya masing-masing. Kami mau memuji dan memuliakan Engkau. Biarlah Engkau hadir di dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Ya Roh Kudus, kami mau datang ke hadirat Tuhan. Bawa kami ke hadirat-Nya ya Roh Kudus. Yang memenuhi hati, pikiran, dan jiwa kami. Penuhi kami saat ini. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamalah rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu
dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah rindu hadiratmu. Ku sembah Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Terima
Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari kita hening di hadapan Tuhan. Mari kita hening di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh bangun untuk memuji dan menyembah-Mu. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Engkau urapi anak-Mu Jacqueline. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Selamat pagi ibu-ibu, bapak-bapak, dan teman-teman semuanya. Pada pagi ini, bacaan Injil adalah dipetik dari Yohanes bab 9 ayat 1 hingga 41. Daripada ayat 1 hingga 41, saya hanya akan memetik beberapa ayat penting untuk kita renungkan dan dalami lebih dalam pada pagi ini. Ia adalah berkenaan dengan peristiwa utama di dalam bacaan firman pagi ini, yaitu Yesus mencelikkan mata seorang buta, orang Farisi menyelidik peristiwa penyembuhan, dan orang yang buta secara rohani. Pada ayat 1 hingga 3, semasa Yesus berjalan, dia melihat seorang yang buta sejak lahir. Pengikut-pengikut Yesus bertanya kepadanya, "Guru, siapakah yang berdosa sehingga seorang ini dilahirkan buta? Diakah atau ibu bapanya?" Yesus menjawab, "Orang ini buta bukan kerana dosanya sendiri ataupun dosa ibu bapanya, tetapi supaya kuasa Allah boleh dinyatakan dalam hidupnya." Di ayat ini ternyata bahawa apa yang kita miliki dan alami saat ini bukanlah punca, akibat atau balasan kepada dosa-dosa kita. Contohnya, seperti kita ini tidak sempurna tubuh badan, tidak cakap, jelek, miskin, mengalami masalah ekonomi, rumah tangga, enggak aman, keluarga berantakan, dan sakit yang berterusan. Bukan itu yang Allah mahu kita lihat. Dia mahu kita fahami mengapa ianya terjadi dan bagaimana semua perkara itu bisa membuatkan diri kita berubah dan berproses menjadi yang lebih baik dan hidup cara baru. Dia mahu kita melihat dari sisi pandang yang berbeza agar kita bisa mengetahui di sisi mana kelemahan diri kita dan sisi mana yang harus diperbaiki atau dipulihkan. Dari ayat 6 hingga 7, setelah Yesus berkata demikian, dia meludah ke tanah dan melihat tanah dengan ludahnya. Kemudian dia menyapukan tanah itu pada mata orang itu, lalu Yesus berkata kepadanya, "Pergilah basuh mukamu di kolam Silom." Dalam bahasa Ibrani,
kata Silom berarti diutus. Oleh itu, orang itu pergi membasuh muka, dan ketika dia kembali, dia dapat melihat. Di ayat ini, Yesus bisa melakukan mukjizat hanya dengan perbuatan dan kata-katanya. Jika dia mau dan tahu bahwa hatimu benar-benar akan percaya. Jangan sedikit pun berasa ragu akan kuasanya. Pada ayat ke-13, Yesus melihat tanah dan mencelikkan mata seorang buta pada hari Sabat. Oleh itu orang yang tadinya buta dibawa kepada beberapa orang Farisi. Pada ayat 16, beberapa orang Farisi itu berkata, orang yang melakukan hal ini tidak mungkin berasal daripada Allah kerana dia tidak mentaati peraturan hari Sabat. Siapa yang bisa melawan perintah Allah jika dia sudah mau melakukan segala sesuatu seturut kehendaknya? Peraturan hari Sabat berasal dari Allah dan disampaikan kepada Musa. Tetapi Allah satu-satunya bisa memperbaharui peraturan-peraturan yang sedia ada kepada yang baru, kerana Dia adalah Tuhan, Sang Pencipta. Menyembuhkan seseorang yang buta itu adalah suatu perbuatan kasih dan perbuatan yang baik. Membantu orang yang dalam kesusahan dan menyelamatkan. Yesus sendiri juga adalah Sang Juru Selamat kita semua. Di sini ada beberapa orang menjadi saksi kejadian ketika hal itu berlaku. Pada ayat ke-9, beberapa orang berkata, memang dia, tetapi yang lain berkata, bukan. Orang ini hanya mirip dengan dia. Tetapi orang itu sendiri berkata, sayalah dia. Pada ayat ke-20, ibu bapanya menjawab, memang dia, anak kami, dan dia memang buta sejak lahir. Beberapa ayat yang menunjukkan keyakinan dan kepercayaan orang buta yang disembuhkan menyebabkan Yesus berbelas kasih kepadanya. Dia tidak ragu-ragu atau sangsi pada anak manusia. Pada ayat ke-31, kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan permintaan orang berdosa. Allah hanya mendengarkan permintaan orang yang menghormati Dia dan melakukan kehendaknya. Pada ayat ke-33, jika orang ini tidak berasal dari Allah, dia tidak akan dapat melakukan apa-apa. Pada ayat ke-37 dan 38, Yesus berkata kepadanya, kamu sudah melihat dia. Dialah yang bercakap dengan kamu sekarang ini. Orang itu menjawab, ya Tuhan, saya percaya. Lalu dia bersujud di hadapan Yesus. Di sini ada juga peringatan tentang kepercayaan diri secara rohani. Pada ayat ke-39. Yesus berkata, aku datang ke dunia ini untuk menghakimi orang supaya orang buta dapat melihat, tetapi orang yang dapat melihat menjadi buta. Di ayat ini, Yesus mahu sesiapa saja yang tidak pernah mengenali dirinya, supaya mengenali dirinya. Dia memanggil semua orang, tiada yang terkecuali, untuk datang kepadanya bagi tujuan penyelamatan. Tetapi sesiapa yang telah mengenal Dia,
tetapi tidak terus taat, setia, percaya, dan hidup kudus, maka mereka akan menjadi seperti orang yang buta dalam imannya sendiri. Menjadi umat Allah hanya pada nama, namun kosong di dalamnya. Pada ayat yang berikutnya, yaitu ayat ke-41, Yesus menjawab, "Jika kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata bahwa kamu melihat, maka kamu masih berdosa." Di sini, barang siapa yang telah menjadi umat-Nya dan sudah tahu akan perintahnya, tetapi tidak taat, setia, dan tidak percaya kepada perintahnya itu, maka orang seperti inilah dianggap berdosa. Ia sama seperti orang-orang yang sudah matang dan dewasa, namun berperangai bersifat seperti orang bodoh. Tetapi barang siapa yang melakukan kesalahan, namun belum pernah mengenal siapa Allah, belum pernah mengetahui perintah-perintah dan ajarannya, maka orang seperti itu adalah tidak berdosa. Kerana mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ia sama seperti bayi kecil yang baru sahaja dilahirkan. Marilah teman-teman semua, kita tanya diri kita sendiri, adakah aku seperti orang buta itu atau seperti orang Farisi itu? Adakah aku benar-benar mencintai Yesus? Adakah aku benar-benar percaya akan Dia? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Mari kita doa tutup bersama. Ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa kami yang setiap hari mendengar firman-Mu, setiap hari mencari wajah-Mu, agar jangan sampai kami dibutakan oleh segala kesombongan dan keangkuhan kami. Kami serahkan seluruh pikiran kami, hati kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau membuka segala yang terselubung, segala kebutaan kami ya Bapa, sehingga sungguh-sungguh kami boleh mengenal-Mu dalam segala kebenaran, mengenal-Mu di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa untuk nasihat-Mu pada pagi hari ini. Ya Bapa, jadikan kami anak-anak-Mu yang mengasihi-Mu, yang selalu terbuka hatinya, yang selalu mau menundukkan diri kepadamu dan percaya kepadamu. Bapa yang terkasih, kami juga bersyukur untuk semua rancangan indah-Mu yang telah Engkau sediakan pada kami pada hari ini. Layakkan kami untuk menerimanya ya Bapa, dan kami boleh datang padamu di dalam kasih. Bapa, inilah doa kami pada pagi hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau melindungi dan memberkati kami dalam segala kegiatan dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang terkasih, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita doa komunitas. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati ini. Dan beserta saat teduh pagi ini juga untuk setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami.
Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, mari kita foto sebentar. Ada 3 slide ya. Slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.